Semuanya, saya Brenda dari Fakultas Farmasi dengan NIM 231501032, dan di tugas kali ini saya akan membahas mengenai moralitas dalam agama Buddha. Nah, dalam topik ini saya akan membaginya dalam 3 poin penting. Yang pertama itu Pancasila Buddhis, kedua Jalan Mulia Berunsur 8, ketiga Dasar Raja Dharma. Nah, untuk poin pertamanya yaitu Pancasila Buddhis. Jadi, Pancasila Buddhis ini terdapat 5 jenis sila. Sebelum membahasnya lebih lanjut, saya akan menjelaskan mengenai apa itu sila dalam agama Buddha. Jadi, sila itu adalah suatu prinsip perilaku manusia atau suatu peraturan tentang tingkah laku yang merupakan suatu kedisiplinan moral yang akan menuntut manusia ke arah yang benar. Di sini juga teman-teman sudah tahu semua bahwa zaman sekarang ini sudah banyak manusia-manusia yang telah terjerumus ke jalan ataupun arah yang salah. Nah, dengan adanya sila ini, maka akan menuntut manusia itu kembali ke arah jalan yang. Untuk 5 sila dalam Pancasila Buddhis itu, yang pertama itu terdapat Panatipata, yang artinya ataupun bisa dikatakan sebagai tidak membunuh ataupun menyakiti. Nah, di sini yaitu tidak membunuh makhluk hidup, apalagi manusia tentunya. Hal itu sudah pasti sesuatu yang dilarang. Terus kemudian ada Adinada ataupun menjauhi tindakan mencuri atau merampok sesuatu yang bukan milik kita. Terus yang ketiga itu Kamesu Micakara, yaitu menjauhi perilaku seksual ataupun menjauhi pergaulan bebas yang bisa berujung ke arah seks bebas. Terus ada Musafada, yaitu menjauhi kebohongan, yaitu harus dibiasakan lah ya dari kecil untuk tidak berbohong, karena tentunya dengan berbohong ini nanti akan lama-lama jadi kebiasaan untuk saat dewasa nanti dikit-dikit bohong. Terus yang terakhir itu Surameraya Maja Pamadatana, itu menjauhi penggunaan alkohol ataupun zat-zat aditif yang dapat merusak tubuh kita. Nah, untuk poin kedua itu mengenai Jalan Mulia Berunsur 8 ataupun yang bisa dikatakan sebagai Arya Atamika Magga. Jadi latar belakang mengenai Jalan Mulia Berunsur 8 ini ketika Sang Buddha itu mengemukakan khotbah pertamanya yang berjudul Dhammacakaya Pavatana Sutta, yaitu mengenai Jalan Mulia Berunsur 8. Melalui pelaksanaannya kita akan memperoleh pandangan terang, itu yang pertama. Kedua, kebijaksanaan. Ketiga, ketenangan. Keempat, pengetahuan tertinggi. Kelima, penerangan agung. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, mencapai kebebasan yang tertinggi. Nah, Jalan Mulia Berunsur 8 ini tentunya terdapat 8 buah. Yang pertama itu pandangan benar ataupun samaditi. Nah, ini tuh sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya pandangan benar itu berarti melihat sesuatu yang benar, melihat sesuatu yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bagi kita. Tentunya dengan dapat membedakan kedua itu, kita bisa tahu bahwa ini merupakan hal yang benar. Jadi saya harus mengikuti yang benar ini dan menghindar dari jalan yang salah itu. Dan yang kedua itu pikiran yang benar. Pikiran benar ataupun sama sankapa. Pikiran benar ini bisa dikatakan sebagai pikiran yang positif lah ya. Dengan berpikir positif ini tentunya akan membawa hal-hal ataupun dampak-dampak positif bagi kita. Dengan berpikir secara negatif atau negative thinking tentunya akan mengakibatkan kita tuh ya merasa cemas, padahal itu merupakan sesuatu yang belum terjadi, dikit-dikit negatif. Dan tentunya pikiran positif itu sangatlah dibutuhkan. Yang ketiga itu ucapan benar ataupun samapaka, yaitu ucapan yang sopan, ucapan yang baik, bagaimana kita berucap atau mengobrol dengan orang yang lebih tua, dan menghindari ucapan yang tidak benar, tentunya mengatakan kata-kata yang kasar, dan itu juga harus dihindari. Keempat itu perbuatan yang benar. Nah, perbuatan ini benar itu atau sama kamanta seperti hukum karma lah ya. Jika kita melakukan sesuatu yang baik, maka kita akan mendapatkan hal yang baik juga. Dan begitu juga sebaliknya, ketika kita melakukan perbuatan yang tidak benar, maka ya akan ada hal buruk yang akan menimpa kita. Terus yang kelima itu mata pencaharian yang benar ataupun sama ajiva. Nah, mata pencaharian yang benar itu bisa dikatakan sebagai mata pencaharian yang istilahnya halal, yaitu mata pencaharian ini dapat membantu orang lain untuk menjadi lebih maju, lebih baik, seperti guru ataupun dosen yang mengajarkan kita sebagai murid itu agar dapat lebih maju untuk kedepannya, dan juga dokter, yaitu menyembuhkan pasien-pasien yang sakit, dan juga banyak pekerjaan lainnya yang halal. Jadi jauhkan mata pencaharian yang buruk lah ya. Terus yang keenam itu daya upaya yang benar. Jadi daya upaya yang benar ini memiliki 4 jalur, yaitu mencegah timbulnya pikiran buruk yang muncul, yaitu samvara, menekan dan melenyapkan pikiran buruk yang telah muncul, menemukan pikiran baik yang belum muncul, dan mengembangkan pikiran baik yang telah muncul. 4 unsur utama ini merupakan dasar utama untuk melaksanakan konsentrasi yang benar, sehingga menuju pada pembebasan pandangan salah tentang pemuasan hawa nafsu dan praktik
penyiksaan diri, yaitu penyiksaan diri kayak bunuh diri gitu. Makanya selalu harus ada pemikiran yang positif gitu. Terus yang ketujuh itu perhayaan yang benar ataupun samasati. Apa sih yang dimaksud dengan ini? Jadi ini tuh berupa meditasi untuk memperoleh pandangan terang, pandangan yang benar tentang hakikatnya kehidupan ini. Itu melatih diri agar benar-benar sadar, penuh perhatian dan juga waspada terhadap hal-hal yang emang buruk lah. Jadi kita dapat berwas-was. Perhatian benar disertai kewaspadaan sangat diperlukan untuk menghindari perbuatan jahat yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Melalui perhatian benar maka akan memperoleh pemahaman segala sesuatu yang berkondisi merupakan perpaduan unsur adalah tidak kekal dan selalu berubah-ubah. Dengan demikian melalui perhatian benar ini dapat mengatasi ekstremisme yaitu penguasaan nafsu ataupun penyiksaan diri. Dan juga yang terakhir yaitu konsentrasi benar, yaitu sama-sama yaitu memusatkan pikiran kita tuh secara benar. Nah, untuk poin yang ketiga itu yaitu dasar raja dharma. Jadi dasar raja dharma itu merupakan syarat-syarat untuk menjadi pemimpin yang baik. Dan syarat ini terdapat 10. Yang pertama itu dana ataupun kedermawaan. Sebagai seorang pemimpin tentunya kita harus mempunyai sikap yang dermawan, sikap yang baik, sikap yang rendah hati terhadap anak-anak buah kita. Terus juga sila yaitu kemoralan, yaitu bersikap yang baik, memiliki moral yang baik. Tentunya dengan memiliki moral yang baik, orang-orang juga akan memandang kita sebagai orang yang baik tentunya. Dan yang ketiga itu pacariga ataupun pengorbanan. Nah, sebagai pemimpin tentunya memiliki apa ya, kayak sebagai ketua itu pasti pekerjaannya tuh lebih banyak dalam mengatur, apalagi kalau misalnya ada salah satu anggota dari kita yang salah, maka yang pasti yang disalahkan tuh akan pemimpinnya, meskipun pemimpinnya tuh kadang ya gak tahu apa-apa, tiba-tiba kok dimarahin gitu aja, padahal yang salah itu anggotanya. Nah, itulah sikap berkorban. Terus yang keempat itu ketulusan hati, nah ataupun ajafa. Ketulusan hati ini juga sangat dibutuhkan, jadi kita harus tulus, harus sabar, harus meskipun itu apa kayak bukan salah kita tapi kita dimarahin itu ya udah biarkan saja, relakan saja. Terus yang kelima tuh madaya ataupun ramah tamah. Nah, ini juga sangat diperlukan karena kalau seorang pemimpin itu bersikap ramah kepada anggotanya, tentunya dia juga bakalan dihormati dan dihargai oleh anggotanya. Bayangkan saja jika pemimpin itu bersikap kasar, pasti tentunya anggotanya akan menganggap dia kayak gak senang lah dengan dia. Kayak apa sih kok tiba-tiba marah-marah gitu, padahal ya bisa dikatakan secara baik-baik. Jadi sikap ramah itu sangat diperlukan, bukan hanya berlaku bagi pemimpin tapi juga orang-orang seperti kita ataupun orang-orangnya. Terus ada yang keenam itu tapa atau kesederhanaan. Nah, jangan udah jadi pemimpin tuh jadi sok kayak merasa sudah hebat, merasa sudah yang paling baik sampai bisa jadi pemimpin. Jadi udah kayak tamak atau serakah gitulah ya. Sampai tidak ada rasa sederhana gitu. Kalau rasa sederhana kan kayak bersikap sewajarnya, ya udah kalau jadi pemimpin ya jadi pemimpin, gak usah kayak banyak gaya gitu bisa diartikan. Terus yang ketujuh itu ada akoda ataupun tidak memiliki niat jahat. Nah, sebagai seorang pimpin ya bisa dikatakan privilege-nya itu kan pasti akan ada ya, lebih banyak dapatnya. Nah, dengan adanya privilege itu janganlah jadi semena-mena suka-suka kita, maunya apa, maunya gimana gitu. Terus yang kedelapan itu avihimsa, yaitu tanpa kekerasan. Nah, kadang kita lihat ada ya pemimpin-pemimpin yang dikit-dikit main bentak, dikit-dikit main marah, dikit-dikit main, bahkan yang paling parah tuh main pukul ataupun melakukan tindakan kekerasan. Ini juga sangat-sangat dilarang karena itu merupakan contoh sikap pemimpin yang buruk lah ya. Terus yang kesembilan itu kanti atau kesabaran. Nah, kesabaran itu juga sangat diperlukan. Misalnya ada anggota kita yang tidak pandai, kita harus mengajarnya secara sabar, sabar dalam menghadapi orang, sabar terhadap kesalahan-kesalahan orang yang dibuat. Bercobalah untuk sabar. Terus yang ke-10 yaitu avirodana, yaitu tidak menimbulkan pertentangan, yaitu tidak menimbulkan sesuatu yang kayak bisa dibilang cari gara-gara. Yaitu kalau jadi pemimpin tuh ya udah kerjakan tugasnya sewajarnya, semampunya, sebaik-baiknya, tanpa ada embel-embel yang tidak benar. Kadang kan pemimpin apalagi ya gitulah melakukan hal-hal yang tidak seharusnya menjadi semena-mena. Dari saya mengenai moralitas dalam agama Buddha ini, terima kasih. Namo Buddhaya.